Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-11 dasar pemrograman mobile, yakni Basic REST API dengan Express.js dan MySQL. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febriar Darmawansyah Putra, NPM 223510288. Baiklah, langsung saja kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu REST API. Nah, REST API di sini yaitu sebelumnya yaitu REST. Nah, REST ini adalah Representational State Transfer. Nah, ini adalah arsitektur untuk membangun layanan web yang memungkinkan komunikasi antar klien dan server. Nah, REST API di sini menggunakan protokol HTTP, Hypertext protokol untuk berinteraksi dengan sumber daya yang diwakili oleh URL. Di sini ada karakteristiknya, yaitu yang pertama stylish. Di sini setiap permintaan dari klien harus mengandung semua informasi yang diperlukan untuk memahami dan memproses permintaan. Nah, server di sini tidak menyimpan informasi tentang status iklan antara permintaan. Selanjutnya itu resources base. Di sini menggunakan URL yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya API, user. Nah, ini mengakses data pengguna. Hypertext protokol di sini menggunakan metode HTTP seperti GET yang mengambil data dari server, POST yang mengirim data baru ke server, PUT, dan di sini PUT memperbarui data yang ada di server, dan delete menghapus data dari server. Di sini mudah digunakan dan diimplementasikan, dapat diakses dan berbagai platform dan bahasa pemrograman. Memisahkan klien dan server memungkinkan pengembang yang lebih fleksibel. Selanjutnya itu MySQL. Nah, MySQL di sini ada beberapa fitur utamanya, yaitu transaksi. MySQL mendukung transaksi yang memungkinkan beberapa operasi database yang dilakukan sebagai satu unit kerja. Jika salah satu operasi gagal, semua perubahan dapat dibatalkan. Selanjutnya itu keamanan. MySQL di sini menyediakan kontrol yang akses yang kuat, memungkinkan administrator untuk mengatur akses yang penggunanya dan dapat melindungi data sensitif. Selanjutnya itu skalabilitas. MySQL ini dapat menangani volume data yang besar dan banyak pengguna yang secara bersamaan, menyediakan pilihan yang baik untuk aplikasi yang skala besar. Yang terakhir itu replikasi. MySQL di sini mendukung replikasi data. Replikasi di sini yaitu memungkinkan data disalin dari satu server ke server lain yang meningkatkan ketersediaan atau keandalannya. Di sini selanjutnya yaitu membangun REST API dengan Express.js. Ada beberapa langkah di sini. Yang pertama itu inisiasi proyek Node.js. Yang pertama yaitu membuat folder yang proyek yang dijalankan oleh perintah npm init -y untuk membuat file patch.json. Ini akan menyimpan informasi tentang proyek Anda dan dapat didefinisikannya. Yang kedua yaitu instalasi Express.js. Di sini kita jalankan npm install Express untuk menginstal Express. Nah, ini akan menambahkan Express ke dalam proyek Anda dan memperbarui file pack.json. Selanjutnya yaitu membuat server dasar. Di sini membuat file bernama server.js dan tambahkan kode untuk menjalankan server. Nah, contoh codingan server.js di sini yaitu const express the require express const app express. Di sini menggunakan port 3000 dan kita akan memanggilnya lagi dengan app get. Get di sini tadi yaitu mengambil data dari servernya, melakukan request dan resource REST, dan menampilkan
dan respon dari server yang ditimbulkan yaitu hello world. Di sini untuk menentukan rute untuk API-nya. Setelah server dijalankan, kita dapat menambahkan rute untuk API. Misalnya di sini menggunakan API user untuk mendapatkan daftar pengguna. Nah, menghubungkan Express.js di sini menggunakan MySQL. Nah, ada langkah-langkahnya yaitu instalasi MySQL dan driver dengan menjalankan perintah npm install MySQL dan npm install MySQL 2. Untuk menginstal drive MySQL di sini memungkinkan aplikasi Node.js yang berinteraksi dengan database MySQL. Nah, selanjutnya itu membuat koneksi ke database. Setelah menginstal drive, kita perlu membuat koneksi ke database MySQL. Berikut adalah contoh kodenya. Nah, di sini contoh MySQL-nya yaitu require MySQL const db menggunakan database MySQL, terus membuat koneksi dengan localhost, user root, password dengan database MyDB dan mengkonekkan. Nah, jika terjadi error di sini akan throw error dan jika terkonek di sini akan menampilkan connected to MySQL database. Di sini selanjutnya itu menggunakan query SQL. Nah, setelah koneksi tadi berhasil kan, nah kita dapat menggunakan query SQL untuk berinteraksi dengan database, misalnya mengambil data pengguna dan dapat menggunakan query select. Nah, kita selanjutnya itu pengujian API. Nah, pengujian API di sini menggunakan Postman. Postman itu adalah alat yang berguna untuk menguji API yang mengirim perintah HTTP ke server dan melihat responnya bagaimana. Nah, contoh pengujiannya di sini yaitu get, menggunakan metode get untuk mengambil semua pengguna dari endpoint API user. Dan selanjutnya itu post, menggunakan metode post untuk menambahkan pengguna baru dengan mengirimkan data JSON ke endpoint API user. Dan selanjutnya itu put, menggunakan metode put untuk memperbarui data pengguna dengan mengirimkan data JSON ke endpoint yang API user ID. Dan selanjutnya itu menggunakan metode delete untuk menghapus pengguna dengan mengirimkan perintah endpoint API user ID. Nah, kesimpulan dari presentasi saya di sini yaitu ada beberapa yang pertama itu REST API memungkinkan komunikasi yang efisien antara klien dan server dan memisahkan logika aplikasi dari penyimpanan data. Express.js di sini memudahkan pengembangan API dengan Node.js, menyediakan struktur yang jelas dan fungsional yang kuat. Dan selanjutnya itu MySQL. MySQL di sini menyediakan penyimpanan data yang terstruktur, aman, ideal dan aplikasi yang memerlukan integrasi data. Selanjutnya itu mengikuti best practice dalam mengembangkan REST API untuk meningkatkan kualitas seperti keamanan dan kekuatan dan dapat kemudahan dalam menggunakan API. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.